Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Untung Dwi Harjo di channel Kang Harjo Arek Surabaya. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan membahas tentang adanya berita di media sosial boykot sebuah ekspedisi antar atau jasa paket barang JNE yang di situ oleh para pengkritiknya karena ada salah satu syaratnya adalah harus muslim, itu diboikot atau anjuran untuk diboikot karena hal tersebut. Di anjuran itu karena alasan dipandang mengismakan sesuatu yang berbau agama, yaitu harus seorang yang beragama Islam. Menurut saya anjuran boykot itu tidak usah ditanggapi secara serius oleh kita semua, karena bagaimanapun kalau misalnya pemiliknya adalah seorang muslim yang beragama Islam, jelas atau sebuah keinginan yang wajar apabila dia mengutamakan seorang pekerjaannya itu dari seorang muslim dari agama Islam, dan itu bukan sara atau semacam diskriminasi, karena itu sebuah hal yang wajar seandainya seperti itu. Atau di tempat lain misalnya orang non muslim misalnya di sebuah perusahaan yang pimpinannya atau ownernya adalah seorang non muslim, lebih mengutamakan dari background non muslim walaupun tidak secara tertulis, tapi dalam kenyataannya seperti itu. Jadi anjuran untuk memboikot itu jelas salah alamat dan tidak pada tempatnya kalau hal itu jadi alasan untuk memboikot sebuah perusahaan atau jasa pengiriman barang JNE itu. Jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya sudah diketahui oleh umum bahwa misalnya perusahaan atau kantor atau yang lainnya di situ banyak muslim, ya peraturan tidak tertulisnya memang biasanya menerima atau memproseskan yang muslim karena itu sebuah kenyamanan dari ketika melakukan ibadah, atau ada kesamaan paham atau kesamaan agama, itu juga jadi acuan. Karena kalau kita bandingkan dengan kehidupan politis atau ketika orang memilih pemimpin pun, memang kata seorang profesor politik juga ada unsur agama. Misalnya kalau ketika kita memimpin seorang pimpinan kepala negara atau anggota DPR atau kepala daerah, itu
ada 3 unsur yang disingkat sama beliaunya adalah ASU, yaitu A itu agama, S itu suku, U-nya adalah uang. Jadi agama ini memang sebuah kewajaran untuk seseorang untuk memilih, apalagi di JN ini kan dia pemilik perusahaan, sehingga dia memang kalau ada syarat harus muslim atau beragama Islam, ya sebuah kewajaran. Jadi orang-orang yang mempermasalahkan ini adalah orang-orang yang katakanlah belum paham dengan persoalan-persoalan yang seharusnya tidak menjadi persoalan, karena itu sebuah kewajaran yang sudah banyak diketahui oleh umum atau banyak dilakukan oleh banyak perusahaan atau kantor yang memang walaupun secara tidak terus itu memang dilakukan, karena biasanya mereka melakukan rekrutmen karyawan biasanya secara tertutup, jadi lebih bisa memilih, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi, ajakan untuk memboikot JNE adalah tidak rasional dan emosional. Jadi kalau kita melihat syarat untuk menjadi karyawan di JNE misalnya adalah harus seorang muslim atau seorang yang beragama Islam, adalah sebuah kewajaran kalau memang ownernya adalah seorang muslim atau beragama Islam. Jadi ini adalah sebuah kesalahan yang sebenarnya tidak perlu, sehingga anjuran untuk memboikot itu tidak usah ditanggapi, tidak usah direaksi secara berlebihan. Mari kita dengan tenang untuk misalnya ketika kita sebagai konsumen untuk kita mengirim barang, ya baik lewat online, kalau memang ada pilihannya JNE misalnya lebih murah, lebih cepat, ya kita tidak apa-apa menggunakan itu, karena itu memang menjadi rasional kita sebagai konsumen. Itu saja dari saya. Salam tidak diskriminatif dan salam damai selalu dari saya, Untung Dwi Harjo, arek Surabaya. Jangan lupa share, comment, and like di channel ini agar channel ini tetap hidup dan berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.